Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dovro Muhajir dengan NPM 22008 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dasar AI dan IoT tentang model ANN di mana kita mau mengidentifikasi dataset untuk melihat regresi dan klasifikasi dari data tersebut. Nah, pada tugas ini saya menggunakan dataset marketing AB testing di mana di sini kita mempunyai beberapa data seperti uh, user ID, index, test group, total ads, most ads day, dan most ads hours. Nah, tapi untuk mempermudah pembacaan data, uh, saya mengambil beberapa datanya saja. Saya mengambil tiga input, yaitu test group. Di mana test group ini artinya apakah orang tersebut dia sudah melihat ads-nya atau belum. Kalau sudah dia diberi angka satu dan kalau belum diberi angka 0 ya. Lalu ini jumlah iklan yang sudah dilihat oleh orang tersebut dalam satu hari berapa? Di sini ada datanya. Lalu input yang ketiga adalah di jam-jam berapa mereka melihat the biggest amount of ads gitu loh. Dan target yang kita gunakan adalah apakah mereka membeli barang tersebut setelah melihat iklan atau tidak. Nah, ini ada true dan false-nya di sini. Dimana kalau true itu berarti dia membeli, kalau false itu tidak. Nah, tadi yang di tes grup tadi ini maksudnya yang satu itu adalah mereka melihat iklannya melihat informasi barangnya dari iklan dan kalau nol itu adalah dari PSA atau Public Service Announcement bukan dari iklan seperti itu. Nah, oke, kita langsung coba kita analisis datanya di MATLAB. Nah, di sini saya sudah memasukkan nilai inputnya yang tadi sudah saya jelaskan dan target juga sudah saya masukkan. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke NN Tool untuk kita akan menggunakan fungsi NN Tool untuk mentraining data yang kita punya. Nah, di sini kita akan coba import dulu inputnya ke input data, lalu targetnya ke target data. Seperti itu. Oke, sudah. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan apa ya? eh, Membuat training datanya terlebih dahulu, di mana kita menggunakan networknya itu feed forward backdrop. Kenapa? Karena untuk feed forward backup ini dia adalah semacam apa ya? Semacam network yang dia itu eh, tidak mempunyai feedback loops karena kita kan menggunakan data yang jenisnya continue gitu ya. Jadi yang paling cocok adalah feed forward backdrop gitu. Nah, kita menggunakan neuron jumlahnya 5 dan kita menggunakan purelin transfer functionnya. Kenapa? Karena untuk purelin ini dia cocok untuk data-data yang bersifat kontinu dan tidak terikat pada rentang tertentu. Nah, dia juga menghasilkan output yang sama dengan input tanpa ada modifikasi sama sekali. Nah, kita buat di sini kita create ya. Oh ya, sebentar. Ini input datanya kita masukkan dulu, input dan target. Oke, kita buat sudah. Lalu network 2 kita buat neuron 6. Oke, network 3 kita buat 7. Dan network 5 kita buat 9 dengan transfer yang sama. Gitu ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita close ya, sudah. Lalu kita akan ya kita bisa melihat ini ya em, gambarnya. Gambar. Nah, kita masuk ke dalam network satu. Kita akan training, kita akan train data dari network satu tadi. Ya, kita train sebanyak 3 kali. Dua.
Tidak. Oke. Selanjutnya kita akan mengsimulasikan. Jadi kita pencet input, lalu kita simulasikan inputnya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita lakukan hal yang sama kepada empat network yang lainnya. Kita train tiga kali. Masukkan dulu inputnya. Satu, dua, tiga. Ada tiga kali. Kita simulasikan. Kita simulasikan. Ya. Ya, sudah muncul di error data dan output datanya ya. Karena ini sudah berhasil, lalu kita training juga sama. Kita training tiga kali lagi. Tiga. Setelah itu kita simulasikan. Oke, setelah semua data kita train dan kita simulate, kita akan export output datanya tadi. Ini akan kita ekspor. Nah, ini sudah muncul di workspace kita dan nanti akan muncul kita bisa melihat satu-satu ya dari workspace-nya. Nah, ini akan muncul nilai output yang sudah di training tadi. Nah, data-data ini kita masukkan ke dalam sheet, Google Sheet atau ke dalam Excel ya. Dimana sini saya sudah memasukkan nilai targetnya dan di sini nanti akan ada eh, prediction dan errornya. Ini langsung kita masukkan saja. Ini ini kan error ya muncul. Nah, jadi dia harus dalam koma. Nah, kita masukkan semua data tadi. Oke, setelah semua data dimasukkan, di sini kita pakai rumusnya sebenarnya simpel rumusnya, di mana prediction dikurang targetnya. Nah, kita juga dapat melihat eh, tabelnya di sini antara target dan predictionnya. Nah, untuk menentukan resultnya juga kita melihat dari tabel di bawahnya, kita mengambil dari sampel yang paling bawah, atau bisa dibilang eh, RMS, RMSE value yang paling kecil. Nah, di sini di 0,145, berarti data yang neuron 8 gitu ya. Untuk ini adalah yang bisa dibilang data yang mungkin kita akan pakai buat result nanti, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menganalisis pattern dari data yang sudah diolah tadi atau di training tadi. Kita menggunakan start. Di sini nanti kita akan coba pakai fitur pattern recognition, di mana kita akan istilahnya menganalisis pola pembelajaran dari AI-nya, dan kita bisa mengevaluasi juga di mana kesalahan atau letak kelemahan dari model yang kita punya seperti itu. Nah, lalu kita akan import eh, data yang tadi kita sudah eh, masukkan gitu ya. Oke, ini sudah benar. Oke.
Nah, ini adalah bisa dibilang gambaran dari feed forward dua layer tadi dengan sigmoid hidden neurons dan softmax output neurons. Jadi ini sangat ini ya sangat suitable atau sangat cocok untuk klasifikasi. Lalu kita akan tren. Nah, di sini kita dapat mendapatkan data di mana model yang kita kita lakukan tadi atau model yang kita uh, rank tadi, dia stop value di 27, yang artinya proses pelatihan dari eh, AI ini ya dia berhenti di 27 karena kan targetnya itu sampai 1000 ya. Jadi menunjukkan bahwa model ini sudah mencapai kinerja yang memadai sebelum mencapai batas maksimal yaitu 1000. Jadi dia di iterasi ke-27 sudah eh, apa ya sudah bisa menjadi tanda bahwa prosesnya itu eh, lancar seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat nilai performance-nya di mana dari initial value dan stop value-nya ini menurun dari 3,25 menjadi 0,189, di mana yang artinya model ANN ini berhasil mengurangi kesalahan prediksi secara signifikan selama proses pelatihan, meskipun belum mencapai target atau kesalahannya nol gitu ya. Dan kita juga bisa melihat validation checks 6, di mana ini menunjukkan bahwa tidak adanya overfitting dari data yang kita punya. Kita dapat data model ANN ini dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru, tidak hanya pada eh, data pelatihan seperti itu. Lalu kita beralih ke confusion matrix. Ya, ini dapat dilihat confusion matrix di mana ya di mana dari total 999 sampel, 948-nya diklasifikasikan dengan benar dan 51-nya diklasifikasikan dengan salah sebagai kelas satu. Maksudnya di sini 94,8% ini adalah orang yang tidak membeli barangnya dan 5,1% itu sebagai kelas satu itu orang yang membeli barangnya seperti itu. Nah, hanya satu sampel kelas satu yang salah diklasifikasikan sebagai kelas nol tanpa ada prediksi yang benar untuk kelas satu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari confusion matrix ini adalah model kita ini dapat bekerja dengan baik untuk mengenali kelas nol atau tidak membeli barang dengan akurasi 94,8% seperti itu. Kita bisa melihat di bawah sini. Tapi dia sangat buruk dalam mengenali kelas satu atau mengenali orang yang membeli barang yang dijual atau mengenali orang yang membeli barang seperti itu. Nah, ini juga ada ROC curve di mana kurva ini cukup baik bisa dibilang cukup baik karena jauh di atas garis diagonal menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam membedakan antara dua kelas pada data pelatihan. Nah, kita bisa melihat di sini ada true positive rate dan false positive rate, di mana true positive rate ini menggambarkan seberapa baik model dalam memprediksi kelas positif, yaitu orang yang membeli produk, dan false positive rate, di mana dia menggambarkan seberapa sering model salah memprediksi kelas positif, padahal sebenarnya negatif. Misalnya orang yang tidak membeli produk tetapi diprediksi membeli. Seperti itu. Nah, mungkin kesimpulan kasar yang bisa saya ambil dari data-data yang tadi kita dapatkan adalah eh, model ini sangat akurat nih dalam mengklasifikasikan kelas nol atau tidak membeli, tapi dia sangat lemah dalam menganalisis atau mengenali kelas satu yang itu yang membeli seperti itu. Nah, mungkin perlu mencoba beberapa teknik lagi untuk mengatasi ketidakseimbangan data ini karena memang dari dataset awal pun ada klasifikasi nol itu kelas nol itu lebih banyak sekitar 90%-an, sedangkan kelas satunya itu cuma sekitar 5%-an, sehingga eh, ada ketidakseimbangan data pada dataset tadi. Mungkin yang bisa dievaluasi adalah menggunakan metode seperti smooth atau synthetic minority oversampling technique, dan mungkin juga bisa mencari data lain yang lebih variatif untuk targetnya seperti itu.
Nah, data tadi pun kalau kita masukkan ke dalam data klasifikasi ya, kita mengambil nilai RMSE yang paling kecil, kita masukkan ke sini misalnya. Nah, data klasifikasinya akan semua akan menunjukkan false, di mana ya terjadi ketidakseimbangan data, sehingga eh, ANN model kita tidak terlalu baik dalam menganalisis kelas satu atau orang yang membeli, tetapi dia sangat akurat dalam menganalisis atau mengenali data kelas kelas 0, yang mana itu artinya tidak membeli. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.